Halo Soul Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang paling sering itu adalah seperti apa gambaran guru sejati itu. Kemudian yang kedua itu bukan pertanyaan tapi semacam menyampaikan keluhan. Mas, saya meditasi sudah lama, tapi kok saya tidak mendapatkan guru sejati. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu proses bagaimana kita menemukan guru sejati ini dengan satu metode yang dikatakan dalam spiritualitas barat itu adalah channeling. Oke, jadi dua topik utama yang akan saya urai dalam video ini adalah guru sejati, kemudian yang kedua adalah channeling. Sebetulnya dari beberapa video yang saya bagikan dan kalian sudah mencoba, kalian menemukan beberapa tanda itu sebetulnya indikasi bahwa kalian sudah dekat dengan apa yang saya maksud sebagai guru sejati. Cuma kalian tidak paham bagaimana memproses itu menjadi satu bentuk pengajaran dari dalam diri kalian. Oke, jadi ketika kalian nanti menyimak video ini, kalian menjadi lebih paham, kemudian tidak ragu lagi dengan proses yang berjalan dalam belajar meditasi mistik kalian. Saya dulu berproses lama, hampir lebih dari 20 tahun. Saya bisa merasakan apa yang kalian takutkan, apa yang kalian ragukan, dan mungkin beberapa dari kalian sudah mulai percaya sekalipun masih juga penuh kebimbangan. Apakah benar ini yang dimaksud guru sejati? Ataukah ini hanya pikiran atau imajinasi kita belaka? Oke, jadi nanti kalau kalian simak video ini, kalian akan dapat gambaran apa yang saya maksud dari proses meditasi mistik ini untuk menemukan guru sejati. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Saya mulai dulu dari gambaran guru sejati. Sebelum lebih jauh, ada beberapa video terkait yang mungkin nanti bisa kalian lihat kembali. Ini video 003, 010, 013, dan 052. Nanti untuk lebih mudahnya saya sediakan link entah di deskripsi atau di pojok kanan atas. Sekarang kita mulai dulu dari arti kata guru sejati. Arti kata guru. Nah, kata guru dalam bahasa Sanskerta secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu gu artinya darkness atau kegelapan dan ru artinya light atau terang. Nah, dalam bahasa Sanskerta, guru berarti orang yang mengusir kegelapan dan membawa cahaya. Secara tradisional merupakan sosok yang dihormati oleh siswa. Jadi gambaran guru adalah orang yang melayani sebagai penasihat, yang membantu membentuk nilai-nilai dan berbagai pengetahuan atau pengalaman yang membantu dalam evolusi spiritual seorang siswa. Oke, jadi ini arti kata guru. Kemudian sejati. Ini saya gali dari terjemahan bahasa Indonesia ke Inggris. Ada 3 unsur di situ. True, real, dan genuine. True artinya ada 1 nilai kebenaran, real artinya yang sejati atau hakiki. Kemudian genuine itu ada arti kata murni. Jadi guru sejati adalah gambaran sosok yang bawa pencerahan, bawa terang, menyampaikan ilmu yang ada sifat kesejatian, artinya ada kebenaran, ada yang hakiki dan murni di sana. Oke, ini jadi arti kata guru sejati. Kemudian kita bahas guru sejati dalam pandangan meditasi mistik. Jadi saya mulai dulu dari apa yang ada selalu dalam proses belajar itu unsurnya. Unsurnya adalah guru dan materi. Jadi guru adalah sebagai sosoknya, kemudian ada proses penyampaian materi atau ilmunya. Nah, dalam meditasi mistik saya ingin membawa definisi ini secara lebih luas. Yakni kamu belajar dari peristiwa. Kenapa peristiwa? Nah, saya akan lebih perdalam di sini.
Jadi kalau dalam meditasi mistik itu kamu belajar dari peristiwa dalam kehidupan nyata. Karena setiap peristiwa dalam hidupmu itu adalah benar-benar pengalaman atau kamu alami. Ini berbeda ketika kamu belajar di sekolah. Itu hanya dalam tahapan atau batasan teori. Tapi kalau dalam peristiwa, apa yang kamu alami sendiri, itu artinya kamu sudah dalam tahapan aplikatif. Secara nyata mempraktekkan dan mengambil nilai-nilai dari sana. Nah, pengetahuan dan pemahaman itu yang paling baik adalah dari pengalaman. Ini yang sering dikatakan, guru terbaik adalah pengalaman. Dalam setiap peristiwa sudah pasti ada banyak sosok penyampai pengetahuan. Jadi ini yang ingin saya bawa keluar dari konteks bahwa guru hanya sekedar sebagai sosok yang ada dalam institusi pendidikan, tapi kita bicara lebih luas. Siapapun bisa menjadi guru dalam proses perjalanan hidupmu. Nah, sekarang kita akan belajar dari proses mistik. Jadi meditasi dan perenungan adalah proses yang terkoneksi dengan sumber asal segala hal atau Tuhan. Nah, jiwamu itu adalah perantara keterhubungan. Kenapa? Karena Tuhan atau sumber itu adalah suatu hal yang bukan fisik, yang tanpa batas. Jiwamu itu sendiri adalah satu bagian dari dirimu yang tidak berwujud secara fisik. Proses meditasi mistik ini muncul lewat fenomena atau sensasi. Fenomena atau sensasi ini nanti yang akan kamu urai lewat intuisi. Ini yang seperti saya sering bagikan video tentang belajar intuisi. Jadi setelah kamu melampaui itu, kamu kemudian baru mengolah ini secara logika maupun akal. Kemudian pada tahap akhir kamu mengaplikasikan. Ini yang saya dorong kalian untuk memanfaatkan kekuatan meditasi supaya kalian menemukan bukti secara nyata keterkaitan antara dimensi fisik dan non-fisik. Oke, jadi guru sejati dalam meditasi mistik saya lebih bawa adalah sebagai suatu peristiwa yang membawa terang atau pencerahan. Oke, jadi sumbernya ini adalah nanti kuncinya di level pencapaian kesadaran. Kesadaran seperti apa sih? Nah, ini akan kita lebih berdalam dalam proses belajar nanti. Jadi kesadaran inilah yang saya katakan sumber dari pikiran. Ini kenapa meskipun manusia itu banyak aturan, banyak undang-undang, sudah diberikan kitab suci segala macam, tapi ya masih saja melakukan kesalahan. Jadi kuncinya adalah pencapaian kesadaran. Kalau orang sadar, dia mengerti akan aturan. Orang yang patuh pada aturan belum tentu mengerti apa maksud dari dibuat aturan itu. Tapi kalau orang sudah memahami, mengerti sebuah aturan, otomatis dia secara sadar mengikutinya. Nah, pikiran itu adalah energi atau gelombang cahaya. Ini bisa diukur kalau kalian ke rumah sakit ada alatnya. Cahaya adalah sesuatu yang membuat kita bisa melihat sesuatu. Ini kaitannya dengan video yang terdahulu. Video 44, mengetahui rahasia cahaya adalah kunci pembuka mata batin. Oke. Nah, karena dalam proses kalian belajar meditasi mistik, fenomena cahaya ini paling sering. Tapi bagaimana fenomena cahaya ini ditangkap, kalian bisa olah menjadi satu informasi, ini perlu kalian lebih perdalam proses intuisi kalian. Kalau kalian bisa menjangkau, bisa melihat sesuatu yang di luar kapasitas indera fisik kalian, artinya kalian memperoleh kesempatan untuk mengakses pengetahuan yang lebih tanpa batas. Oke, tadi kita sudah bahas gambaran guru sejati, kita masuk ke pembahasan kedua, yakni apa itu channeling. Jadi channeling itu saya berikan definisi adalah proses bagaimana kamu terhubung dengan sumber asal, dengan Tuhan, dengan semesta dan berbagai istilah. Jadi channeling ini sebetulnya tidak asing di dalam setiap ajaran, baik agama maupun aliran kepercayaan. Jadi intinya bagaimana kalian terhubung. Nah, terhubung dengan spirit guide atau roh pemandu ini dari spiritualitas barat. Ini istilah yang sama. Kalau dalam kasana kejawen itu sering populer dengan mencari sedulur papat pancer limo. Jadi
Ini yang saya katakan, kita belajar secara mistik itu adalah bagaimana kita terhubung. Dari setiap ajaran itu sebetulnya mengarah ke sana, keterhubungan kalian. Oke ya. Kemudian berikutnya, lalu apa yang sebetulnya terhubung? Yang terhubung itu adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita itu dari mana asalnya? Nah, ada dua pandangan antara materialisme dan spiritualisme, atau saya berikan istilah pandangan mistik. Pandangan materialisme itu mempercayai bahwa pikiran berasal dari otak. Di luar itu tidak ada. Nah, sedangkan dari sisi spiritualitas, dari pandangan mistik, pikiran itu berasal dari sumber yang lain. Saya katakan berasal dari sumber asal segala hal, dari Tuhan. Otak itu sendiri hanyalah atribut. Jadi ini banyak fenomena yang sampai sekarang pun belum terjelaskan, seperti peristiwa mati suri, di mana seorang dinyatakan secara aktivitas otak dan jantungnya berhenti, tapi dia masih punya kesadaran, bisa tahu apa yang terjadi saat itu. Dan ini kalau dihitung secara rasio itu signifikan, artinya kejadian ini berulang-ulang dan banyak orang mengalami. Jadi ini yang perlu didalami. Dari mana asal pikiran itu? Kemudian kaitan dengan channeling, saya ingin menjelaskan bagaimana pikiran kita bekerja. Saya berikan di sini analoginya, sebetulnya pikiran kita itu seperti pesawat televisi. Jadi kalau televisi itu ada wujud casingnya, ada mereknya. Manusia juga sama, ada tubuh, ada nama, dan sebagainya. Nah, poin-poin penting yang perlu kalian sadari, siaran televisi itu tidak berasal dari televisi itu sendiri. Kamu beli TV itu bukan berarti siarannya ada dalam TV. Jadi siaran TV ini berasal dari sumber lain, tidak dalam televisinya. Dia berasal dari sumber stasiun televisi atau stasiun pemancar yang membuat acara. Nah, ketika TV itu dimatikan, siaran tidak muncul. Tapi bukan berarti siarannya berhenti atau hilang. Siarannya terus, tapi wujud siaran itu kembali menjadi gelombang. Nah, dalam ruangan kita, dalam ruangan yang sama, itu ada banyak siaran, tapi kita tidak bisa melihat. Kenapa? Karena wujudnya masih dalam wujud gelombang, masih dalam wujud energi. Siaran yang tampil di televisi kita itu mengikuti pilihan channel mana yang memang kita pilih. Jadi analogi pesawat televisi ini sama dengan mekanisme kerja pikiran kita, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dari mana pikiran itu berasal? Dari sisi mistik, spiritualitas, kita percaya ada satu kekuatan lain yang menggerakkan pikiran kita, dan ini yang nanti kamu akan gali lewat meditasi mistik. Jadi ketika kamu paham mekanisme seperti ini, ketika nanti mengalami satu fenomena, artinya kamu punya peluang, punya satu cara belajar dari sisi yang bukan fisik. Sekalipun saya katakan di atas tadi, kamu belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman yang nyata itu bisa dalam kehidupan secara fisik, tapi dalam meditasi kamu akan mengalami satu hal yang nyata meskipun dalam dimensi yang bukan fisik. Tapi nanti akan kamu buktikan dengan memanfaatkan meditasi itu, dan kamu menemukan keterkaitan antara dimensi fisik dan non-fisik. Oke, jadi apa yang saya sampaikan dengan analogi TV ini sebetulnya pernah saya sampaikan dalam video 005, dari manakah pikiran berasal. Tapi mungkin video saat itu belum terlalu baik soundnya. Kemudian video 004, cara meditasi, bagaimana pikiran bekerja dan cara mengendalikannya. Oke, jadi video kali ini saya sudah menjelaskan tentang guru sejati dan proses kalian mengakses atau belajar menemukannya. Ya, ini dengan apa yang saya katakan metodenya dengan istilah channeling. Seperti apa nanti detailnya kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Semoga kamu punya gambaran tentang guru sejati dan apa yang saya katakan dengan channeling, bagaimana terhubung. Kalau kamu suka video ini, silahkan berikan like, kamu bisa juga share. Dan kalau ada sesuatu yang kalian belum jelas, silahkan saja tulis di komentar. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.